ada yang Liberica. Nih. Ya, ada binnya Robusta, ada bin. Ini satu. Jadi campur ini, gitu. Ini bukan yang kita roasting. Itu bukan yang kita roasting. Karena kami baru nyoba alat cooler. Satu ya. Catatannya. Ada beberapa bin yang dia bukan satu spesies. Yang kayak gini kah sama yang ini kah? Kalau Robusta, dia nggak lancip ujungnya. Coba ada yang lancip kan? Ada. Yang ini. Ini Robusta. Itu yang ini Mana yang lancip. Ini nih. Coba Yang ini. cari yang lancip. Ini masih Robusta. Itu kopi lanang. Oh itu kopi lanang. Kopi Ini. lanang tuh dia single apa binnya. Ini. Monokotil itu Robusta. Ya. Yang ini kah yang lancip? Yang mana mas? Ini. Ini lancip. Ini. Yang Enggak, mana sih ini maksudnya enggak. lancip itu? Ini belum dianu karena belum dikupas, belum bersih. Ini ukurannya aja sudah beda. Ini beda kan? Oh iya. Coba Ini di ujungnya screenshot. lancip. Bisa nggak nih screenshot? Ini sama Aku sorry, mas sorry. aku screenshot sebentar mas. Yang ini kan? Ini kan dua ini beda banget ya. Ya ini. Ini kan beda. Ini ya, Iya, Mbak, beda. ini. Sama yang ini aja sudah beda. Ini gemuk ini. Beda mbak panjangnya itu loh mbak. Beda lancip. Nah, gini, Robusta itu dia selalu permukaan ininya flat. Ini Yang kan mana? cekung. Ini permukaan. Ini, Yang selain robusta itu Enggak, Robusta. Kalau robusta dia Dia flat. selalu flat. Enggak cembung. Kalau gini, Liberica. Apa? Liberica. robusta itu cekung ya? Enggak, dia flat. Itu flat ya. Kalau ini Flat. Harus ujungnya enggak lancip. dan ini Yang ini lancip. Berarti nyampur ini ya? Nyampur. Ini kan gini kan, kalau yang Liberica ini Kita sekarang memakai gelas top dia ini kopi. ujungnya lancip. Ininya Mari kita seduh. cekung. Cekung ya. Kalau Robusta dia kan gini. Untuk airnya, Ininya dia biarkan round. 2 detik. Ininya flat. Bismillah lah. Permukaan ininya Oh, flat. sebelum minum kita harus berbaca doa. Beda kan? Amin. Anu molekul ini lancip. Gitu ya? Satu seduhan buat kalian di rumah. Ada yang Gitu ya, Robusta, gitu. dia kan flat nih. Nah, tapi dia round kan. Mantap Campur. sekali. Aha, pakai gelas Iya. top kopi. Rasanya gimana ini? Rasanya macam air putih. pohonnya ya kan panennya juga harus dibedakan karena nanti menentukan kualitas. Oh, review Kalau juga. ini lihat dari permukaannya, Itu satu dari Berkeringat. Dari green bean. lihat dalamnya nanti belum kayak belum seperti ada dari embun-embunnya. Coba roasting. kita rasa. Nah, terus aku lanjut ke mood tadi ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, nah ini kan aku kembalikan lagi. Kalau kopi kayak gini, Dingin. sebelum dilempar ke pasar itu, Tuh, jawaban kita. ya semua lah. Pokoknya kita open aja. Apakah sudah siap? Rekam itu yang itu bukan yang ini. Iklan guys, iklan guys. Kenapa? Minum air putih yang banyak untuk kesehatan. Dingin lebih nikmat. Ya. Berapa aku ajak orangnya ke sini? Kalian lah itu nanti ya yang komunikasi. Lagi Pak Agus, aku telepon. Kalau Bapak, maksudnya kalau dengan aku ngeyel Pak. Nanti bahasanya gini, kan ada tips nih supaya nggak ngeyel. Kan kalian yang lebih dekat secara emosionally ya. Nanti bilangnya gini, Pak, coba di roasting begini gimana? Jangan dibilang, Pak, ini kopinya begini. Jangan. Nanti sakit hati. Nggak mau kerja malah nggak mau kerja. Jadi kita triggernya gini, Pak. Saya pengen nyoba dong kopinya ini yang agak gosong. Bahasanya mungkin agak gosong ya, tapi bagi mereka ini sudah pas gitu ya. Saya mau agak lebih hitam lagi Pak, kan saya biasa ngopi ini yang hitam. Nah nanti pelan-pelan pakai bahasa itu setiap step tadi itu diuji coba. Memang nggak sebentar sih, aku dulu lama juga kan dari mulai green bean ya itu sudah kita maunya petik merah kan Pak, coba dong petik merah. Nah tapi kita trigger misalkan gini, aduh Pak capek gini Pak, kalau yang petik campur tuh misalkan dia memintakan 6.000 sekilo cherry ya, bisa enggak Pak saya kasih harga 10.000 Pak, 12.000 tapi petik merah. Nah itu triggernya, kita coba tuh 1 kilo 2 kilo, nanti dari situ kita jemur di para-para Pak, kalau yang Bapak mau jemur di para-para kita belilah di harga 15.000 misalkan, jadi dikasih insentif gitu. Kita sendiri sih sebenarnya itu ya nggak wajib ya, maksudnya kalau kita mau beli 2 kilo 1 kilo nggak masalah gitu. Nah nanti dari situ di roasting itu tahapan selanjutnya lah ya, agak panjang nih karena green bean dulu sih sebenarnya yang
60% kan dari petani ya, menentukan sampai end produknya itu. 40% sisanya itu di roastery, Di roasting. prosesor dulu, roastery sampai barista. Farmer 60% perannya itu. Nah, sebenarnya farmer nanti harus dipisah lagi peran prosesornya. Jangan mereka disuruh melakukan processing. Processing itu ada natural, full wash, semi wash, honey, fermented, winey, carbon maceration. Itu prosesor sebenarnya yang bertugas memproses mau yang seleranya kayak apa gitu. Pascanya. Tapi kalau untuk robusta dan kalau ini aku nyampur robusta dan liberica, apakah ini tuh cukup dengan natural proses atau kita bisa full wash, semi wash kayak gitu? Diutamakan Natural aja dulu ya. Why? Karena di Bero intensitas mataharinya Full. kuat dan masa penyinarannya cukup panjang. Nah, sebenarnya full wash semi wash itu untuk mengatasi satu Asam. jangka panjang jangka waktu untuk penjemuran. Jadi ketika si kopi tadi yang cherry ya, ketika dia natural dijemur sampai kering tuh butuh waktu 14 hari misalkan. Tapi dengan full wash atau semi wash, giling basah, itu kan sudah dikupas basah. Masih ada lendirnya yang mucilas namanya kan, lendirnya itu tinggal dibersihkan, dicuci, baru dijemur kan. Nah, dijemurnya itu kan sudah lebih sebentar dari yang fully yang masih sama daging luarnya gitu. Nah, baru nanti keringkan, sudah selesai kering masuk karung, di posisinya di roasting gitu. Nah, yang membedakan nanti antara natural sama full wash atau semi wash itu di kandungan ini aroma atau rasa yang terserap. Kalau natural dia pasti dagingnya itu kan Tebel. terserap di binnya. Manisnya sweet. Dia sweetness-nya bisa tinggi, acidity-nya juga bisa tinggi. Bisa juga ada karakter fruity, buah. Karena kan ada rasa-rasa. Tapi robusta nggak sedominan arabica, apalagi liberica. Liberica itu bisa kita kategorikan, mungkin nanti ada tasting note yang aku lupa sih, ada sedikit kurasa sini nangka, entah nangka entah cempedak. Itu liberica itu nangka. Nah, Dominannya nangka rasa. Aku pernah baca di internet. ada pernah Nangka. minum kolak nangka kan? Hah? Rasanya tuh sebenarnya ada di sini nih, sedikit nih. Kalau dia mungkin kalau agak gelap lagi roastingnya, dia muncul tuh. Muncul. Artinya kita Dari baunya coba, dicium baunya. Ada bau Masih di kolak nangka nggak? saking Manis-manis. lamanya Mas nggak makan kolak nangka nih lupa. Kolak nangka yang kita bayangin itu kolak nangka ada santannya. Nah iya ada itu. ubinya. Iya itu yang Gitu kan? dibayangkan. Iya. Sweetnessnya itu aroma santannya. Ada kan di situ slide, ada sedikit. Nah itu akan muncul banyak ketika di lebih dark lagi lah. Kalau bisa kita buat dark dulu aja, gosong dulu, dark, nanti diturunin satu level di dark, misalkan medium juga. Mas, kalau kulit ari itu pengaruh rasa nggak? Apa? Kulit arinya. Pengaruh? Pengaruh. Iya. Ya kita ini masih kotor Masih ada nih, Mas. Ini udah digini-giniin, udah ditampi. Nah itu tetap kenapa aja. tetap ada? Karena di proses natural itu yang membuat kulit ari masih menempel atau enggak itu kadar keringnya. Berarti dia belum kering, nyemurnya. Karena begitu Dia kering bunyi kelutuk-kelutuk udah. masuk buler ya. Kan pulper kalau yang Uh-uh. kuning basah. Pulper. Tapi kalau yang Kan ular nih. ular yang beliin. itu harusnya terkupas di ular. Iya. Jadi kulit arinya ke sana, bimnya ke sana kan. Uh-uh. Nah, itu baru ditampi sebentar, bersih clean. Kamu masih ada ini kan manual dia. Manual. Nah, Ini cara yang ngetes kita coba paling ini gampangnya. manual. Biasanya digigit aja yang masih green tea. Itu kalau seandainya dia keras, mateng, maksudnya kering. Tapi kalau dia kita gigit, plok, masih pecah, bisa kita belah dua, itu artinya masih basah. Kebalik. Kembali kaku. Kebalik. Gimana? Kalau digigit dia posisinya ya, kerak gitu kan. Apa? Kering dia. Kerak. Langsung kalau langsung apa ya? Bukan pecah kayak yang mentah ya. Kalau mentah tuh kan dia nanti gini. Ketika digiling, dia bimnya pecah tuh. Tapi ketika posisinya keras, crunchy lah ya. Bahasanya tuh bukan melempem gitu kan, pecah melempem. Nah, iya. Nah, kalau yang Melempem, pecah memang melempem melempem. itu dia masih basah. Hmm. Kayak alat baru kerak gitu kan. Nah, tapi kalau dia kerak gitu. Nah, itu crunchy. Kering. Pecah gitu ya. Karena kan ada moisturnya sudah hilang. Gimana lah aku ini mau cara mengidentifikasi jenis tanamannya ini? Nah, Mas pusing kepalaku. kalau ini sih aku sudah yakin ya, mix bukan mix variety lagi, mix spesies. Kenapa? Ada di tengah-tengah robusta tuh ada liberica,
Itu bisa merusak rasa. Kita nggak tahu nih Pak Agusnya. Pak Agus nih gimana? panennya berapa pohon nih? Dia nggak akan bisa langsung membedakan kalau nggak terbiasa ya. Kecuali dia gini, tak langsung tahu nih, Pak, yang ini daunnya lebih begini. Kalau tanda-tanda daunnya Mas, ini mungkin ya. Aku nggak ke kebunnya ini ya. Aku nggak ke kebunnya Pak ini. Aku nggak ke kebunnya Pak Agus karena yang kita coba ini Pak Agus, tapi Ya. Mas Agus mungkin ini sedikit aja.